Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana materi yang telah ditentukan oleh panitia, materi ngabasuh pada saat ini yang harus saya sampaikan adalah bahayanya ghibah. Bahayanya ghibah ini berkaitan dengan 5 perkara yang membatalkan puasa kata Rasul. Khamsun yuftirna as-shaim. Yang dimaksud membatalkan di sini bukan membatalkan zat puasanya, tetap puasanya sah dan dianggap memenuhi kewajiban, cuma tidak mendapatkan pahala karena pahalanya gugur dengan salah satu yang 5 ini. Nah, diantaranya saya sampaikan dulu. Yang pertama, yang 5 itu al-kidbu, berbohong, berbicara ya tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya berbohong. Al-qaul bila waqti, artinya ucapan tidak sesuai dengan bukti, itu namanya bohong. Yang kedua, wal ghibah. Nah, ini bahasa Indonesianya adalah mengupah. Apa yang disebut dengan ghibahnya nanti kita sampaikan hadis Rasul yang menjelaskan. Yang ketiga, wal yaminul ghamus, artinya sumpah bohong, sumpah palsu. Nah, ini termasuk yang membatalkan pahala puasa. Yang keempat, wan namimah, artinya ngadu-ngadu. Bahasa Sunda masyakeun batur. Dan yang kelima, an-nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Dari 5 ini, anggota badan yang mendominasi adalah lisan. Makanya di dalam hadis yang lain, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia di bulan puasa, Pak. Yang pertama, talil Quran, yang membaca Al-Quran. Yang kedua ini nih, wahafidil lisan, yang memelihara lisan. Bahkan di dalam hadis, ayul Islam afdalu, ayul Islam afdalu, ada lagi ayul Muslim afdalu. Muslim yang mana yang lebih utama? Maka jawab Rasul, man salimal muslim an lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling utama, yang paling baik, yang paling good, kalau bahasa anak air mah is the best ya. Is the best pakai tanah. Itu yaitu orang yang mana orang Islam selamat dari lisan dan dari tangan. Artinya orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya menyakiti orang lain, itu adalah orang muslim yang utama. Bukan yang punya ilmunya tinggi, bukan orang yang hartanya banyak, orang yang jabatannya tinggi, bukan. Tapi orang yang bisa menjaga lisan dan menjaga tangan atau kekuasaan, menyakiti saudaranya yang muslim. Baik, kita fokus terhadap ghibah ya. Apa yang disebut dengan ghibah? Ya, saya sampaikan sebuah hadis ya. Hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hajar qalu hadatsana Ismail anil Ala an abihi an Abi Hurairah. Ini hadis sampai kepada Rasulullah dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu adalah sahabat
Rasulullah wafat, dia tidak pernah jauh dari Rasul. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijamin kesehatannya. Nama yang aslinya adalah Abu Rahman bin Syahrin. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena ia punya kesukaan, ya, penggemar, pencinta kucing, maka disebut Abu Hurairah. Dari mana mulainya? Itu sematan Rasulullah. Tatkala beliau duduk bersama dengan Rasul, disuguhi susu. Rasul belum habis, susunya belum minum. Rasulullah sudah habis setengahnya. Kata Rasul, tereh-tereh deui gitu ya. Umpama orang canggih hidup eta mah habis gitu. Padahal bukan diminum oleh Rasulullah, tapi dibagi dua. Karena di bawah kakinya itu digulung oleh kucing. Jadi susunya dibagi dua. Pas dilihat oleh Rasul tersenyum. Dasar Abu Hurairah gitu. Yang ngaranake ngobrol atau Rasulnya. So, ibu kita bertemu dengan orang-orang yang terpandang, ngobrol nawe, nama teh langsung we merap gitu. Dasar Abu Hurairah. Abu Hurairah senang gitu. Disebut gitu. Sayyidina Ali disebut apa coba? Julukan Rasul. Abu Turab. Sayyidina Ali disebut Abu Turab. Artinya apa? Bapak tanah. Turab itu kan tanah. Kenapa disebut Abu Turab? Karena Sayyidina Ali itu kalau tidur Pak jarang pakai alas. Di saat beliau tidur di masjid, mungkin saling kelasnya, angin datang membawa apa? Tanah mungkin gitunya. Dan nama juga di padang pasir. Jadi sebagian tubuhnya tertutup oleh debu, oleh pasir. Tatkala Rasul masuk, Rasul menginjak sesuatu. Dia gitu. Pas diangkat teh kaki Sayyidina Ali. Akhirnya kata Rasul, dasar Abu Turab gitu. Ayo urang mah sigana Abu Naumnya. Gitu. Bapak tidur udah sarewa. Nah, Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, atadruna mal ghibah. Apa kalian tahu apa yang disebut dengan ghibah? Nah, ini definisi langsung dari Rasul. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih utama. Qala Rasulullah SAW bersabda, dikruka akhoka bima yakrahu. Menceritakan saudara kalian dengan sesuatu yang tidak disukai. Jadi kita menceritakan saudara kita dengan sesuatu yang apabila dia mendengar, dia ini tidak mensukai atau membenci apa yang kita katakan. Nah, itu namanya ghibah. Tapi kalau kita menceritakan saudara kita sesuatu yang dia juga suka, diceritakan seperti itu bukan namanya ghibah. Nah, kila apa ra'aita in kana fi ahi ma'ru? Ditanya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah apabila yang kita sebut ada di saudara kita? Qala ikana bihi mataqulu faqad iktabtah.
kita ceritakan itu memang ada di saudara kita, maka itu namanya ghibah. Wa ilam yakun bihi faqad bahattah. Andaikan memang yang kita ceritakan tidak ada di saudara kita, maka itu termasuk adalah fitnah. Ini diberi dari Rasul ini. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah ya, oleh kalian kebanyakan daripada prasangka. Yang dimaksud donni ini adalah prasangka buruk. Kenapa? Inna ba'dadh karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, maka janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Nah, itu bahasa sudah mah ulah sok latak politik lah, gitu. Ulah sok kusak-kusuk gitu. Kalau kata Oma Irama mah, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di peluk mata tidak kelihatan. Nah ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dan janganlah kalian ini menggunjing, menggibah sebagian dari sebagian yang lain. Kenapa? Nah ini perbandingan di dalam Al-Quran, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih mayyitan. Apakah kalian suka gitu kan, salah satu di antara kalian memakan bangkai saudaranya? Kanibal berarti. Ya Allah. Pakari itu pasti kalian ini membenci. Wattaqullah innallaha bertakwalah kepada Allah. Maka di antara karakter orang yang bertakwa menjauhi yang disebut dengan ghibah. Jadi kesimpulan daripada kita itu menceritakan keburukan orang lain yang apabila dia mendengarnya, dia itu akan benci, tidak suka. Bagaimana kalau kita menceritakan keburukan orang di depan matanya, nah gitu. Nah ini bisa termasuk dua perkara. Yang pertama an-nasihat, jadi nasihat. Yang kedua bisa termasuk orang lawan bahasa orang mah ifdah teh mengawirang gitu. Tapi nah ini kita ambil dari syarah kitab Sahih Muslim yang memang menceritakan tentang ghibah, karya Imam An-Nawawi ya, bahwa ada 6 perkara yang dianggap ghibah tapi diperbolehkan oleh agama. Jadi kita menceritakan keburukan orang lain ya, dan orangnya tidak ada. Dan memang keburukan itu ada di orang itu, tapi diperbolehkan oleh agama. Indikasinya apabila ada salah satu daripada yang 6 ini. Mau nanya Pak? Ya. Kalau berbohong gimana? Ya berbohong juga dosa. Itu. Tapi kalau berbohong kepada pribadi, ya, tetap itu membatalkan pahala puasa, walaupun tidak berkaitan dengan orang lain. Ini bukan ghibah, ini berkaitan dengan orang lain, dengan kehormatan orang lain. Kalau yang menghormati orang lain? Maksudnya?
Kita nanya tapi dia bohong. Oh, ya dosanya kepada dia bukan kita. Iya, maksudnya kita saya nanya, saya nggak tahu dia bohong apa enggak gitu. Nah. Kalau saya dia bohong gimana? Kita nanya tapi dia ini seandainya gitu. Nah. Saya nggak Kan nuduh gitu. Saya nanya tapi dia bohong gitu. Ya, itu kan tanggung jawab dia terhadap Allah. Gitu. Mau bohong mau tidaknya. Jadi di dalam syarah Imam Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwa ada 6 kategori yang ghibah itu diperbolehkan. Yang pertama, karena adanya tindak penganiayaan, ya. Artinya keburukan yang dilakukan oleh orang yang digibahi oleh kita itu mengandung unsur kedoliman yang mesti harus dilaporkan. Contoh, seseorang dolim kepada kita, baik itu berkaitan dengan nama baik, dengan harta, atau dengan jiwa. Kalau tidak dilaporkan, ini takut kedoliman ini terus menerus dan dia tidak ada rasa jerak, maka kita laporkan. Nah, kalau kita laporkan berarti kita membuka aib seseorang. Nah, tapi ini demi supaya keburukan ini ya tidak menjadikan suatu penganiayaan, merugikan orang lain. Nah, kita laporkan. Menanya lagi Pak, kalau udah dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti gimana Pak? Oh, itu mah urusan yang berwajib, bukan urusan kita. Ini mah urusan kita melaporkan apakah dosa atau tidak kan gitu. Nggak dosa Pak. Itu tidak dosa, bahkan diperbolehkan. Kita udah laporan tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, itu urusannya urusan yang berwajib, bukan urusan kita. Gitu. Jadi, tapi harus memang sekali lagi harus dengan bukti otentik, jangan hanya sekedar melaporkan hukum. Harus ada tanda bukti. Ada buktinya, nomornya ada. Iya. Udah ada, nomornya juga ada. Iya. Memang itu harus seperti itu. Kita udah laporan, dia juga ada. Memang nggak ditindaklanjuti. Nah, itu urusan dengan berwajib. Itu. Ya kita tuntut gitu. Kalau dia tidak bisa memberikan tindakan, ya kita laporkan ke yang lebih atas dari dia. Gitu. Satu itu ya Pak. Yang kedua, nah ini masih dalam rangka mencari pertolongan. Tadi melaporkan, yang kedua kita mencari pertolongan dan perlindungan. Itu dari kemungkaran yang dia lakukan. Seperti walaupun memang dia tidak berbuat kedoliman kepada kita. Contoh, dia ini mabuk-mabukan, dia ini berbuat zina, atau dia ini berbuat kemungkaran-kemungkaran yang lain lah, walaupun tidak berkaitan dengan kedoliman kepada seseorang. Tapi kalau dibiarkan, tidak ditindaklanjuti, maka kita termasuk orang yang lemah iman. Sedangkan perintah Allah, perintah Rasul, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Ini terbagi 3 tugas. Biyadi adalah pemegang kekuasaan pemerintah. Yang kedua, nah ini kita termasuk kategori yang 2 mungkin. Kalau yang satu kita lakukan disangka orang FPI kan aja. Itu bertindak sendiri berenya. Itu. Yang geus berpamaritan dek cicing wae aja do bae. Gitu. Dampung disebut lemah iman lah gitu. Nah, mungkin yang kedua kita bisa lakukan, kita laporkan
Bilisan kalau kita diam wae hanya bisa ngusap dada. Aduh, eta anu mabok cenah aya nu jinah itu diantep wae cenah kitu. Ulama nangan cicing we ngomong wa huwa adaful iman. Kita termasuk orang yang lemah iman. Walaupun itu kejahatan, itu kemungkaran, tidak ada hubungan dengan kedoliman terhadap orang lain, penganiayaan. Tapi kalau dibiarkan, ini akan membuat dampak yang tidak baik. Ngomong sampai ke ayeuna diikut-ikuti oleh generasi-generasi yang lain. Bahasana kurang cuma udah usah lagi naon, tenyarekan dia kan gitu. Nah ini juga kalau kita laporkan, kita minta perlindungan kepada orang lain dengan melaporkan keburukan dia, tidak termasuk gibah. Karena itu perbuatan di sendiri, Pak. Iya, tapi kalau didiamkan kemungkaran seperti itu, kita juga yang akan mendapatkan dampak dosanya. Orang lain dapat dosa ya, Pak. Iya, ya kita juga dosa membiarkan kemungkaran seperti itu. Harusnya orang lain juga berdosa ya, Pak. Dua, yang ketiga, boleh kita melaporkan keburukan orang lain ya, dengan niat kita mencari fatwa atau status hukum dari apa yang diperbuat oleh dia. Contoh, kita ini mengetahui perbuatan sesuatu dari saudara kita, bahkan dia sendiri yang menceritakan. Cuma kita tidak tahu ini hukumnya bagaimana gitu. Perbuatan seperti itu boleh atau tidak. Nah, maka akhirnya dia lapor kepada orang yang dianggap dia lebih tahu tentang agama. Berarti menceritakan keburukan orang lain, tapi kita lihat ingin tahu ini status hukumnya bagaimana, maka itu juga boleh. Nah ini contoh Pak, contoh yang saya sendiri itu mengalaminya. Boleh saya ceritakan sebagai ilmu lah, sebagai ilmu. Saya ditelepon oleh seseorang, ya sebut aja Amil lah ya Pak, maaf bukan Amin ya. Dia ini menceritakan sama saya bagaimana ini status hukumnya. Sementara Pak, acara sudah mau dimulai, besan sudah pada datang, yang punya rumah sudah masak-masak, panas-panas sudah tersedia, mau menikahkan seorang wanita yang memang wanita itu maaf ya cendol di kalapaan gitu. Pas ditanya siapa laki-lakinya ini, nah ini, nah Amil itu tadinya tidak tahu, ini kan kawin agama. Cuma memberitahu Amil minta dinikahkan setelah acara memang sudah direncanakan. Cek sirina balong dipuncitan Pak, hayang dibedah-bedahkan gitu. Pas status hukumnya ini belum jelas. Cek Amil, ini siapa pengantin laki-lakinya? Memang pengantin laki-lakinya yang berbuatnya Pak. Cuma pengantin laki itu adalah suami dari ibunya. Tadinya. Jadi berarti statusnya dia ini anak tiri. Itu sudah 3 tahun sebelumnya. Anak itu masih SMP waktu dia ini rumah tangga dengan ibunya. Karena mungkin tidak ada kesesuaian, cerai. Sudah 3 tahun cerainya. Cuma mungkin karena sayang apa gitu ya. Ya ini sekarang sudah SMA. Tahu karena tiap bulan suka diberi uang gitu. Amil bingung. Iku mah hukum nasah itu gitu. Nya indungna aja bapak nya indungna aja anak
anaknya. Nah ini diceritakan juga kan gibah namanya. Tapi Pak, kumaha ieu sebagus saya kuring ini saya diharupkeun besan. Iya. Aduh. Akhirnya bagaimana? Pak, maaf. Wayahna ku saya di video call pun serius Pak. Sok Bapak jawab. Ini tuh sama saya. Bukan Amin jadi Sari, bukan, maaf Pak, bukan. Di video call kan Pak, saya. Ya. Tapi saya mau tanya, samina wa atona teu cenah nu hadir. Ini Pak. Ini satu hukumnya Pak. Nah ini surat An-Nisa. Kalau tidak salah ayat 32 itu sudah jelas. Tidak perlu lagi dikuatkan oleh kaum ulama Pak. Bahwa tidak hal anak-anak tirimu itu yang apabila ibunya sudah disetubuhi oleh kita. Abadan selamanya. Kecuali kalau ibunya dinikahi tapi belum digauli. Itu mah halal. Saya mau tanya ke calon pengantin gitu Pak. Laki-laki ini. Itu kan dia ini hampir 2 tahun rumah tangganya dengan ibunya. Selama rumah tangga dengan ibunya 2 tahun pernah menggauli enggak? Salah seri Pak. Yang masa nikah enggak menggauli cara gitu. Berarti maaf, kalau mau taat kepada aturan Allah, ini pernikahan jangan diteruskan. Bukan dibatalkan dan memang bisa nikah. Dan amil kalau tidak mau doraka, gitu. Jangan diteruskan. Coba amil, mangga bapak-bapak tah eta bungkus sebentar. Coba amil. Paingan pacan harus tadi dia cina. Didatangan ku ieu teh cenah aralimun gitu. Tapi teu ngomong cenah gitu. Ya akhirnya pada bingung Pak. Ya tentu namanya salamatan biasa ya cenah. Tahlilan gitu. Tulis kumaha cenah ya istri cenah gitu. Istilahnya maksudnya itu sudah 6 bulan kan kandungannya. Ya geus neangan relawan aja cenah. Neangan relawan rek ambil tenan naon gitu. Nah ini kan gibah Pak. Hah? Kalau di luar nikah itu hak hakimnya siapa? Ya wali hakim atau Wali hakim. iya, wali hakim. Tapi yang menikahi itu orang yang berbuat. Masalah yang menikahinya yang berbuat atau tidak, yang penting walinya wali hakim. Tapi pernah ada yang mendengar boleh yang menikahi orang tuanya yang berbuat itu Pak. Karena si anak itu memang anak dia. Iya, kalau secara biologis memang itu anak dia, tapi secara agama bukan anak dia karena di luar akan pertikahan. Tapi boleh jadi walinya gitu Pak. Tidak boleh menurut hukum agama karena dia ini menyetubuhi ibunya di luar akad pertikahan gitu. Itu yang harus kita taati. Adapun ada kaul sebelum berbuah sebenarnya ada 2 bulan itu sebelum 2 bulan lalu nikah itu kan belum terjadi pembuahan atau apa itu mah kaulnya kaul lemah mah. 6 bulan itu Pak. Iya. 4 bulan. Walaupun ada pendapat seperti itu jangan kita terima, kita ambil aja pendapat yang lebih kuat daripada itu, Pak. Kalau 4 bulan Sama. Gitu. katanya boleh itu Pak. Baik. Kita lanjut ya pada fokus yang ini. Yang keempat, yang diperbolehkan kita untuk menceritakan keburukan orang lain, yaitu untuk mengingatkan umat Islam yang lainnya
Seperti di dalam hadis ada menceritakan bahwa hadis ini adalah dhaif, hadis ini mardud, ya, karena memang salah satu rawinya cacat, gitu, karena suka berbohong atau apa. Nah itu kan sama saja menceritakan keburukan orang lain. Tapi ini untuk mengingatkan umat Islam. Atau cerita-cerita yang kita dengar dari kaul-kaul para ulama, dari para guru yang menceritakan tentang sesuatu kejadian, keburukan dari seseorang, itu diceritakan kembali supaya jadi peringatan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk salah satu orang yang mengikutinya. Contoh, ini legenda tentang Malingkun, nah, betul? Legenda tentang situ Bagendit, legenda tentang si pahit lidah, atau cerita tentang sahabat Alqamah, atau cerita tentang sahabat Sa'labah. Itu kan geus aya Fir'aun Namrud pada eta mah jama kafirnya gitu. Tapi kan Sa'labah, Alqamah itu kan sahabat Rasul. Atau banyak cerita seperti itu. Itu diceritakan supaya jadi peringatan kepada kita. Itu boleh? Boleh. Supaya kita bisa mengalami iktibar. Yang keempat, yang kelima, boleh kita menceritakan keburukan orang lain manakala orang yang berbuatnya sudah terang-terangan, ya, dia berbuat kefasikan. Itu boleh kita ceritakan. Jadi sudah bukan tuduhan lagi. Itu seperti dia ini mabok-mabokan di tempat umum, dia ini membuat sesuatu pelecehan, ya, pembulian di depan umum, lalu kita ceritakan kepada orang lain, itu juga hukumnya boleh. Dan yang keenam, apabila kita menyebut seseorang dengan keburukannya, baik itu sifatnya, baik itu bentuk tubuhnya, tapi dengan menyebut itu dia ini lebih terkenal dan dia lebih menyukainya. Nah itu boleh, Pak. Mana contohnya? Contohnya misalnya ada orang kakinya enggak normal, disebut aja si pincang. Misalnya Ujang, namanya Ujang. Banyak Ujang di teh, ya. Di Perum Cikapekor Ujang telah dikumpulkan ayam 20 orang. Tapi nanya ke di depan, apa Ijang mau kemana, Pak? Mau ke Pak Ujang? Ujang mana ya? Tak Ujang pincang. Nah, dia tahu. Ujang pincang. Oh, Ujang pincang. Oh, di Blok Anu, ayo. Itu kan menceritakan keburukan orang lain, Pak. Betul tak? Tapi pas ditanya, Pak, ini Ujang pincang? Iya, saya. Nah, maka itu hukumnya boleh. Ya, kalau dia suka seperti itu. Kalau memang dengan disebut keburukannya, ya maksud keburukan jasadnya, bukan keburukan ininya, gitu. Atau ayat dia disebut isanya ngaranna asep tato, nah gitu ya. Asep tato, asep teh banyak di dieu teh, aya sabaraha hiji asep teh. Aya asep budri, asep mana? Asep tato. Oh, si asep tato, tuh kan. Itu boleh